Hai semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Hari ini kita akan membongkar misteri paling besar dan paling dekat dengan kita, isi kepala kita sendiri. Siap? Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan besar yang mungkin bakal bikin kita mikir uang tentang segalanya. Kita semua kan ngerasa sayalah yang membuat keputusan setiap hari. Tapi, apa benar kita yang sepenuhnya megang kendali? Oke, bagian pertama, autopilot otak kita. Jadi kita akan bahas momen-momen saat CEO di kepala kita itu kayaknya lagi tidur dan kita ngerasa cuma jadi penumpang di tubuh sendiri. Nah, kita bahas glitch yang satu ini. Janjinya cuma nonton satu episode lagi, tahu-tahu udah jam 3 pagi. Kita semua pernah kan? Ayo ngaku. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam otak kita waktu itu? Menurut para ahli, ini terjadi karena CEO otak kita, bagian yang namanya korteks prefrontal, itu masih tidur pules. Tapi anehnya, bagian otak lain udah bangun dan mulai beraktivitas. Inilah yang bikin orang bisa jalan-jalan, makan, atau bahkan ngatur ulang perabotan sambil tidur. Gila kan? Lanjut ke bagian 2, menyelami alam bawah sadar. Jadi kalau CEO kita aja bisa ketiduran, seberapa banyak sih aktivitas yang jalan di belakang layar tanpa kita sadari? Jawabannya, banyak banget. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Otak yang sadar itu, kayak sebuah pesta yang rame banget, di mana semua bagian otak ngobrol dengan seru. Tapi begitu dibius, pestanya bubar, komunikasinya berhenti total. Ini bukti kalau kesadaran kita itu bukanlah satu titik, tapi hasil kerjasama seluruh jaringan otak. Dan ini yang paling gila, perasaan bahwa kita adalah satu individu tunggal, si aku, sebenarnya adalah sebuah ilusi. Tapi bukan ilusi jelek ya, ini tuh ilusi yang diciptakan oleh orkestra raksasa dari 90 miliar neuron yang main bareng di kepala kita. Keren banget. Sekarang bagian 3, 2 pikiran, 1 tengkorak. Kalau diri kita adalah hasil kerja orkestra, apa yang terjadi kalau kita belah orkestra itu jadi 2? Siap-siap, karena eksperimen ini benar-benar bakal mengubah cara kita ngelihat diri sendiri. Jadi, dalam eksperimen gila ini, para ilmuwan memutus corpus callosum. Itu jembatan tol super cepat yang nyambungin dua sisi otak. Tujuannya, buat ngelihat apa yang terjadi waktu otak kiri dan kanan nggak bisa ngobrol lagi. Terus, mereka nunjukin kata Texas, tapi cuma ke sisi kiri pandangan pasien yang informasinya diproses sama otak kanan. Nah, otak kanan ini bisa paham gambar dan kata, tapi dia nggak bisa ngomong. Terus penelitinya nanya, apa yang kamu lihat? Karena otak kirinya yang bisa ngomong, nggak lihat apa-apa, si pasien dengan jujur jawab, saya nggak lihat kata apa-apa. Sampai di sini kayaknya biasa aja kan? Tapi disinilah keajaiban terjadi. Waktu diminta gambar pakai tangan kirinya, yang dikontrol sama otak kanan yang tadi ngelihat kata itu, dia langsung gambar topi koboi. Ini membuktikan ada dua kesadaran di dalam satu kepala. Satu yang tahu kata Texas tapi bisu, dan satu lagi yang bisa ngomong tapi nggak tahu apa-apa. Luar biasa kan? Bagian 4. Para influencer di dalam diri kita. Ternyata, ini bukan cuma soal kabel-kabel di dalam otak kita Keputusan yang kita buat juga banyak banget dipengaruhi oleh influencer dari luar dan dalam diri kita. Contohnya, kisah nyata Phineas Gage ini jadi titik balik untuk pertama kalinya sains sadar kalau kepribadian, emosi, dan moralitas kita itu benar-benar ada fisiknya di otak. Rusak di satu area bisa mengubah total siapa diri kita. Dan artinya buat kita semua, setiap keputusan yang kita ambil itu adalah hasil dari tarik tambang yang kompleks antara tekanan sosial, emosi kita saat itu, bahkan pengalaman nenek moyang kita. Kita tuh nggak pernah bikin keputusan di ruang hampa. Bagian 5. Kekuatan melepaskan kendali. Oke, setelah dengar semua ini, kita mungkin jadi ngerasa kayak boneka yang dikendaliin ya. Tapi, inilah plot twist terakhirnya. Terkadang, kekuatan super otak kita justru muncul pas kita melepaskan kendali. Coba bayangin seorang rapper yang lagi freestyle atau atlet di tengah pertandingan. Performa puncak mereka itu muncul bukan pas mereka mikir keras, tapi justru saat mereka berhenti mikir. Mereka ngebiarin alam bawah sadar yang udah terlatih buat ngambil alih. Nah, ini yang disebut flow state, di mana kontrol dari si bos sadar malah jadi penghalang. Jadi, intinya begini. Mungkin pertanyaan, siapakah aku itu sendiri yang keliru? Karena aku itu bukanlah satu CEO tunggal, melainkan sebuah tim yang luar biasa kompleks, yang terdiri dari pemain sadar dan bawah sadar yang terus kerjasama. Keren kan? Nah, kalau kalian suka pembahasan kita hari ini, langsung aja tekan tombol suka, bagikan, dan subscribe biar nggak ketinggalan. Aku pengen banget dengar pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa besok di jam yang sama.